offlane. Offlane. Biasanya kalau Ruby sekarang offlane. Sekarang offlane ya, oke. Jarang banget dipakai sebagai tank sih kalau Ruby. Soalnya dia butuh level. Dia harus ngecari untuk Arm of Vendetta-nya, buat turnaround Wolf King pula. Dia bisa menangin lane dengan cukup mudah. Kalau lawannya Hero yang mele-mele gitu, dia gampang banget sih buat menanginnya. Tapi adanya Alice yang dibawa oleh tim Kingdom Junior membuat mereka tahu mereka pengen menangin ongoing-nya. Ketika sudah melihat ada Link di area tengah, oke, mereka mungkin bisa kalah dengan pergerakan mid laner-nya. Tapi jangan sampai offlaner-nya juga sampai kalah. Karena untuk offlaner di awal-awal kalau misal terlalu banyak ke pick off juga bisa sedikit repot nanti di area mid game-nya. Dan ternyata dari Roger, hero core untuk Geekfam kah masih terbuka banyak sih. Ini belum di pick bahkan ya. Padahal lumayan untuk ngebuka map ya. Tapi kalau untuk berhadapan dengan Link bukan pilihan yang tepat, maksudnya melawan Assassin. Dan juga Link bisa langsung lompat ke arah Yushin dengan sangat gampang. Dia nggak akan punya escapability yang mumpuni untuk menghindari Link. Jadi bukan match up yang baik, tapi bisa jadi salah satu pilihan juga sih. Kalau mereka mau main sampai ke arah late game, super late game mungkin, tapi yes, ini adalah jungle yang dibuang oleh tim Geekfam Junior. Yes, untuk supaya nggak terlalu rusuh nanti di area jungle-nya, karena dari Aldrigo masih butuh hero support, tapi Angela bisa jadi pilihan. Angela bisa jadi pilihan untuk menemani seorang Link. Linknya cowok ya? Agak mirip kayak perempuan bondol soalnya. Apa? Agak mirip cewek-cewek bondol gitu, jadi aku bingung. Ini Cewek bondol itu apa? Kayak aku waktu baru potong rambut. Tapi ternyata Yesun Sin yang di band, tumben. Karena dari tadi nggak di band pun gak ada yang ngepick gitu. Tapi ternyata di sini bakalan di band sama tim Aldrigo. Ya, Hayabusa bisa sih harusnya. Dan berpikir ya. masih berpikir kayak Ratsen Geekfam Junior akan pakai apa. Jika Roger dibuang, Isus dibuang. Mungkin Lancelot. Yes. Lancelot masih bisa menjadi pilihan sih, tapi karena Aldrigo juga butuh offlaner, Geekfam Junior memilih untuk mengamankan offlaner terlebih dahulu. Nggak mungkin mereka pakai core lagi, nggak akan jadi rebutan Lancelotnya. Offlaner untuk peradu Aldrigo juga diamankan. Ini adalah hero untuk Pongoku. Seharusnya dengan adanya Palmon, Hildanya bakal jadi tank, Ruby-nya juga akan jadi offlaner, dan Aldrigo belir. Jadi usir-usir ini si Hilda. Yes, terbakar api asmara ya, karena untuk di awal-awal nyicil-nyicil lah lumayan cukup bikin repot juga memang. Dan mereka masih butuh satu hero terakhir di sisi side lane-nya. Apakah dari export bakalan dipakai sama Ars lagi kayaknya? Wow. Dari Joe Tank ya. Dengan adanya export di sini, Aldrigo sudah kelihatan semua last pick sesuai dugaan kita semua. Pasti kalian juga udah sangka kan? Kami pun sudah menyangka bahwa ini akan ada Lancelot pick seharusnya dari Geekfam Junior. Tipis banget sebenarnya untuk core ketika udah di ban, mau pakai apa? Ya sisanya. Nah Lancelot, jadi mess up-nya sebenarnya nggak terlalu jauh, cuma ya Lancelot dia punya damage dari awal. Tapi kalau dari segi masuk ke arah late game, Link bisa dengan mudah, dia masuk ke dalam pertarungan, lompat lagi juga bisa, tapi kalau Link, dia harus komit. Oke. Dan kita bakalan lihat nanti ya penggunaan Linknya apakah bakalan seagresif di match-match sebelumnya nih permasalahannya. Karena ada hero-hero yang udah berubah juga, jadi mungkin agak sedikit berbeda nanti strateginya atau mungkin keagresifannya. Bisa jadi, ini mereka harus mikir kerat kayaknya ya, buat untuk saat ini karena kesempatan mereka ini adalah kesempatan terakhir untuk memenangkan match ini. Dan kali terakhir mereka bertemu untuk Geekfam Junior dan juga Aldrigo X. Kalau di MDL cuma sekali aja ketemunya. Nah itu dia, jadi pertemuan pertama dan terakhir. Oke, so ini dia kita bakal langsung aja masuk ke Lane of Down di game kita yang ketiga di MDL Season 2 tentunya. Siapakah yang bakal mendapatkan poin tambahan, apakah dari Geekfam atau mungkin dari Aldrigo X?
Yap, langsung aja inilah dia di area atas ada Ares. Oh ternyata dia pakai Khalid ya. Iya, Ares dengan Khalidnya di area top lane, Koko dengan Balmoni di area bottom yang berhadapan satu sama lain, tapi ini cutting minion terus. Lihat dari GFM Junior, mereka tahu blue buffnya nggak boleh dikasih gratis karena Guava digangguin terus-terusan, tapi tidak dengan mudah karena Devcoach juga Yox siap untuk ngebikin jadi berikade. Flame shot yang dikeluarkan oleh Kios gak cukup untuk mendapatkan blue buff milik Guava. Yes, terlalu jauh juga tadi ya, dan masih bisa dihalangin harusnya sama Bapak Valir. Sementara di area bottom lane-nya kali ini juga coba untuk di-cut aja sama Bapak Balmon. Ars juga masih cukup aman kali ini melawan Despair. Sementara dari Guava bakal coba untuk farming dulu. Sementara tadi dari Liter Wanderer-nya juga udah diamankan. Dari area blue buff-nya coba untuk cek aja, tapi nggak bakal bisa di-steal juga sama Devcoach karena digangguin sama Zuns ya, di sana dijagain bisa. Iya, cek saja. Dan kembali lagi di sini mereka ya udah fokus lagi ya, gimana caranya mempertahankan ini adalah Assassin lawan Assassin. Jadi pertarungannya akan sangat cepat untuk keduanya. Masih cukup balance sih dari kedua belah tim, walaupun mungkin perbedaan effortnya ya 300 perak aja. Dan Goblok juga bakal coba untuk diamankan sama Guava. Di sana terkena ejector, masih bisa untuk kabur mundur. Zuns di sana terkena banyak banget damage. Bakal coba untuk ngumpet dulu ke dalam rumputan untuk mendapatkan sedikit absorb kali ini. Yes, ini belum ada pertarungan yang signifikan dari keduanya, masih santuy-santuy. Kios mendefense di area tengahnya. Guava berotasi terus-terusan, begitu pula dengan Ramsu yang udah ke area top lane. Ada sedikit perbedaan gerakan dari kedua pemain core kedua tim ini. Ramsu fokus ke area jungle, farming dulu, tapi sudah terlihat seharusnya Tindung hilang kemana ini. Despair belum mendapatkan level 4-nya, dengan adanya Ruby belum punya ammo Vandal, gak bisa menjadi setup awal. Tapi ini dengan adanya Feather yang dikeluarkan, damage awalnya juga sudah besar, dia udah mendapatkan level 4 duluan dibandingkan dengan Devcoach. Yes, lumayan sih untuk setidaknya ngusir pergerakan dari tim Alter Ego supaya nggak terlalu nge-dive in ke area GFM kali ini. Dia bakal digangguin lagi karena dari area blue buff juga udah mulai muncul di sana. Walaupun dari Federasinya masih dalam cooldown, jadi mungkin nggak bakal bisa sedikit gangguin. Bakal dijagain juga. Mereka juga santuy aja, yang penting objektifnya nggak hilang. Mereka bermain dengan aman, tapi di area bottom lane sepertinya Monggo bermain dengan sangat baik, nge-push laning-nya sampai turretnya hancur di area bawah tanpa adanya defense dari Alter Ego. Mereka nggak sadar, mereka terlalu sibuk untuk ngurusin mid lane-nya. Dan ini ngebuat dari tim GFM Junior mereka satu langkah di depan dengan mengambil satu objektif di area bottom lane. Ternyata lumayan cukup cepat ya bermain objektivitasnya di sana, dan bakal coba untuk follow up dari Federasi. Kita terkena banyak banget damage, sakit banget. Dan Khalid harus kembali ke arah base kali ini. Guava dan juga bakal coba untuk ngeharas area Zuns. Di sana udah sakit banget, dan Tempest of Death keluarkan juga, malah dia yang harus hilang tercangkul oleh Ruby. Tercangkul ini dia pertukaran 2 untuk 1 untuk besar untuk GFM Junior. Kita hanya menukarkan seorang tank dengan offlaner dan juga hardcore milik Alter Ego X. GFM ketika mereka memiliki kesempatan ini, mereka langsung mengamankan ke area battle. Berhasil diamankan oleh tim Alter Ego X, dicuri walaupun ada Feather yang sudah dikeluarkan oleh Kios. Rupanya Ramsu ini nggak tepat penggunaan retry-nya, nggak ada di saat yang tepat. Sedikit telat tadi ya. Sedikit telat, mana sempat. Dan ternyata ternyata api dari Devcoach lebih panas daripada Retribution-nya. Dan juga coba bakal diaras sedikit aja, dan juga Federasi coba untuk sedikit membuat mundur tim dari Alter Ego supaya nggak terlalu banyak ngedevin ke area mid lane-nya kali ini. Iya. Belum terlalu sakit karena stacknya belum penuh ya, jadi masih geli-geli lah ya. Geli-geli. Dari Zuns juga baru 2 stacknya, tapi ini awal yang baik sebetulnya untuk tank Hilda ketika dia berhasil untuk mendapatkan stack di awal-awal. Berarti dia bisa nge-deal damage pula lebih banyak daripada kalau dia di home lane, jaga-jaga aja. Dan lihat red buff-nya, berhasil dicuri oleh Mongko, dan bukan hanya
hanya itu, Alter Ego X mereka benar-benar ke pressure dengan blue buff yang langsung ada diinvasi oleh Gfam Junior. Zeus mengganggu dengan sangat tegas, tapi di spare itu sekarang dia gagal untuk kabur. Tapi Soulblade juga dikeluarkan untuk arah di belakang dari Alter Ego X menyelamatkannya. Zeus gak bisa ngapa-ngapain lagi, 2 hero terpanik tapi ditukarkan oleh Dave Coach. Oh, pertukaran yang sangat menguntungkan oleh tim Alter Ego X. Blue buff gagal untuk dicuri, tapi Wong Koko di sini harus hati-hati dengan lethal counter yang dimiliki oleh Wong Koko. Tapi masih punya flicker, masih bisa kabur dengan ada Peter Esek yang nggak dihentikan sama sekali. Dan datang lagi untuk kedua kalinya. Dan war yang sangat panjang. Ramsu terakhir datang, ucuk-ucuk-ucuk. Dan Tonros kelar. Itu sebenarnya tadi peperangan perebutan blue buff ya. Tapi malah jadi sedikit pertukaran cukup mahal banget tentunya karena kehilangan banyak banget player di area jungle tim Alter Ego. Sementara dari kalau kita lihat sendiri dari Devco juga di sini bakal coba untuk sedikit menahan diri walaupun gak sempat ya 3 lawan 1. Jadi kalau recall manja ejector mengenai Zuns di sana masih cukup tanky, bisa mundur dulu. Udah nambah lagi restocknya ya. Udah 4 aja sih Sun. Ini kalau digeboy Guava juga. Guava juga harus hati-hati sih kalau sampai Zunsnya udah ngedapetin stack maksimal dengan keadaan seperti ini. Kita ngeliat bahwa tajir banget dan apa-apa nanti tepat mengenai langsung ke arah Ares. Mau kemana dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi no. Dan ini adalah sebenarnya alternator dari Khalid juga sih seorang Ruby dengan adanya I'm Offended, Don't Run Walking. Dari Sandguard-nya bakal keganggu, kegesek-gesek dan nggak akan bisa dengan quick Sandguard menahan semuanya. Dan Wong Koko berkali-kali dia mainan sendiri seperti punya dunianya sendiri. ngepush sendiri, dicuekin sampai tier keduanya aja hampir meledak. Benar, karena untuk Arya sendiri juga masih bisa nge-clear minion dengan cepat tentunya. Dan kalau kita lihat sendiri di spare di atas apa yang terjadi, Tempest of Blade-nya belum terlalu pedas tentunya untuk di spare. Dan juga Pedara sering dikeluarkan di sana. Udah tipis banget, Gova masih bisa menahan nafas kembali, masih bisa selamat dari gempuran yang diberikan oleh tim Geek-Fam kali ini. Dan Gfam Junior Rejector sudah dikeluarkan, satu hero diculik, kiosnya nggak bisa ngapa-ngapain, yang lain nggak siap untuk melakukan backup. Positioning yang agak sedikit berantakan dari Gfam Junior berserakan di mana-mana, di spare pun tak bisa kabur lagi. Dan what? Unblocking dan oke. Menggunakan flicker ya tadi ya, demi mendapatkan satu player dari Geek-Fam tentunya. Dan lumayan cukup rusuh sih kalau kita lihat, dan dari linknya benar-benar di press sebisa mungkin untuk gak diberikan jalan yang mudah untuk mendapatkan farming. Karena dari sisi mid lane pun kali ini juga udah mulai bakalan di press habis-habisan juga oleh tim Geek-Fam. Sementara kalau misalnya dari segi turret lebih unggul Geek-Fam ya soalnya. Iya, ini lebih unggul juga dari tim Geek-Fam-nya. Dari segi map control, Geek-Fam Junior mereka udah mendahului dari Alter Ego, mendapatkan turret demi turret, bahkan di bawahnya itu udah digerogoti habis ke Wong Koko. Walaupun kita nggak ngeliat banyak sekali action yang dilakukan oleh Wong Koko, tapi di area bottom lane berarti ngacurin turret. Itu dia, mereka bener-bener ngamanin sisi objektivitas ya, bahkan hanya menyisakan inhibitor aja di area bottom lane-nya. Sementara dari turtle-nya di sini bakal coba untuk diamankan dengan free banget untuk Geek-Fam. Dan ini malah sekarang dibalikin keadaannya. Tadi kalau nggak salah di awal-awal lebih unggul Alter Ego. Iya. Sekarang udah bisa dibalikin keadaannya, di press abis-abisan. Di area jungle juga digangguin banget di sana, bahkan di area mid-nya harus sering-sering nge-clear minion. Atau kalau enggak bahkan rubuh itu outer turret di area mid game-nya. Mid lane. Dan ini semuanya pasti akan mendefense sih habis-habisan. Mid turret itu adalah turret yang sangat penting bagi yang tier pertama. Dengan adanya satu turret ini akan terus bisa melindungi mereka dari gempuran tim lawan. Ini juga akan menjadi pelindung supaya gerakan dari tim lawan gak bisa seenak jidat. Tapi dengan ada Pentamex yang sudah dikeluarkan dan juga Thunder menutup kematian dari Yox, immortality-nya memang mati tapi orangnya masih hidup. Langsung flicker aja kabur di area belakang. Dan adanya Peter Esek yang dikeluarkan, langsung dan belum di pop up. Gak ada yang kena, masih jadi ada oleh tim Geek-Fam Junior. Mereka akan menggempur kali ini ke area bola buff milik Alter Ego. Blue buffnya bakalan diamankan, tapi ternyata nggak, hampir aja tadi sempat bisa didapatkan Guava. Tapi pergerakan dari tim Geek-Fam jauh lebih agresif, dan Link tanpa blue buff hanya sayur asam tanpa kuah.
Atau Iya. sayur Sayur doang. sayur debu. Ah, ini dia nih. Susah sih ya. Dan apa yang terjadi ternyata Kalira juga harus hilang di Kaget sana. lemcot lagi kan, tapi di sini arahnya dengan racing sentral hanya untuk defensif saja, nggak mau untuk berperang. Alter Ego X mereka nggak siap, apalagi Link tanpa adanya Blue Buff. Yes, bakal menjadi link darat kah di sini harus menggunakan kaki-kaki kecilnya untuk berlari-larian. Gak bisa memanfaatkan tembok dan video Desek juga dikeluarkan kali ini. Phantom Exhibition juga udah mulai di pop out dan Hilda bisa mendapatkan satu jauh head, sementara dari Parsha bisa keculik dan Tempest of Bliss hanya digunakan untuk kabur aja dulu. Dan ini dia Lord pertama untuk game yang ketiga sudah hadir di Land of Dawn. Tim Divem Junior mereka memaksimalkan kesempatan ini untuk ngepres habis-habisan. Semuanya sudah hancur kecuali yang area tengah. Alter Ego mendefense sekuat tenaga. Ya, ini beberapa kali sih coba untuk diamanin di area mid-nya, tapi gak semudah itu, bos. Jadi beberapa kali fight yang terjadi tetap gak bisa menumbangkan area mid lane-nya. Dan kayaknya sih untuk lore-nya juga bakal ditungguin sampai ke enhance karena tanggung ya, sebentar lagi bakal berubah menjadi kuning. Sementara sembari nungguin aja minionnya untuk nge-push, Despair juga bakal coba untuk split. Karena hanya misalkan inhibitor aja di area top lane dan juga bottom lane ya. Yes. Dan Divem Junior mereka berkutat terus-terusan di area tengah. Alter Ego X berusaha sekuat tenaga untuk ke defense, tapi sayangnya di area atas dan di area bawah di push-nya nggak kelar-kelar. Nggak dikasih napas sama sekali untuk di area atasnya dan di area bawahnya. Alter Ego cuma bisa pasrah Doa aja kali ini karena dari area blue buff-nya juga lagi-lagi dicuri dan Link bakalan kesusahan banget sih. Iya, soalnya Linknya berani untuk maju ke area jungle-nya milik tim Divem dan nyolong lethal counter terakhir nggak berhasil untuk terkena kepada Guava, tapi itu pun harusnya juga belum cukup sih. Jadi lethal counternya masih ada seperempat HP yang dimiliki oleh Guava dan Geek Farm Junior bongkok terus-terusan digangguin sekarang red buff. Dia mencoba untuk mencari perhatian dari Alter Ego X menjadi distraksi karena teman-temannya mengamankan Lord dengan tanpa adanya kontes dari Alter Ego X. Ya, ini bakal cuma tinggal ditungguin aja nanti Lord-nya untuk datang dan sementara video sering bakal dicoba dikeluarkan. Rizal Immortality-nya bakalan pecah. Setidaknya masih bisa mengamankan dirinya lagi karena ejector tadi juga hanya untuk menyelamatkan seorang X-Board. Dari sisi Alter Ego sekarang malah benar-benar di-press banget. Mereka harus pasang sisi yang defensif lagi kali ini karena Lord-nya juga udah mulai on the way ke arah bottom lane-nya. Dan mereka lebih ke fokus coba untuk ngamanin mid lane. Walaupun akhirnya bisa didapetin juga setelah butuh 13 menit untuk dapetin mid lane-nya. Memang sih, tapi sebenarnya juga dikeluarkan oleh Kios buat ngesoundingan semua member dari Alter Ego X. Terus-terusan dia di-press dengan ada line dan juga Clock of Destiny sakit banget, tapi dengan ejector pertama Petrus yang dilakukan untuk melakukan defensive saja. Tempest of Blade mengejar Ramsunya sudah tumbang. Geek Farm Junior mereka ingin membalas dan ditukarkan oleh Guava. Lord pun mengamuk di area bottom lane. Turret inhibitor di area bawah akankah bisa didapatkan ketika ada Petrus yang dikeluarkan terus-terusan. Jokes-nya juga masih punya immortality. Lord pun hilang. Ini mahal banget karena kedua core-nya hilang, tapi dari Parsha juga bisa didapatkan. Kali ini Ruby-nya juga harus hilang. Dan ini bisa menjadi nafas lega lagi untuk Alter Ego mendapatkan space tentunya. Untuk setidaknya bisa mendapatkan fight back sih. Karena dari Geek Farm-nya untungnya kehilangan dari hero core, cuma balik lagi di area buff, blue buff-nya juga lagi-lagi hilang. Iya, dengan adanya lethal counter nggak ada sih yang bisa ngaduin lethal counter ke Balmond. Ampun. Jadi ayam geprek ya langsung ya. Apalagi udah punya Curse of Helmet, Bloodlust X dan juga Queen's Wing. Mungkoko strong banget, dia belum terpick off sama sekali. Ini dia ya, bahaya banget, belum terpick up sama sekali. Dan dari tadi juga bisa mendapatkan split push yang dilakukan, bahkan mendapatkan 2 turret sekaligus hanya dengan sendirian. Sementara dari Guava bakalan PR banget sih. Dan ini dia tadi sedikit recapnya, dimana dari Linknya terlalu offside, dia maju terlalu ambisi banget untuk mendapatkan core dari musuhnya tanpa adanya follow up, nggak ada backupan juga. Tukar sama-sama hardcore-nya. Iya, itu Nepsong juga sih langsung
dan gak ada backupnya. Begitu percaya diri dari teman-teman tim dari Geek Fam Junior dan juga Alter Ego X berjalan begitu banyak. Push pertama tadi bersama dengan Lord menghasilkan satu inhibitor di area bottom lane. Cukup baik sebenarnya, cuma pertukarannya aja banyak. Jadinya Alter Ego X punya kesempatan, walaupun mereka berhasil mengusir mundur Geek Fam Junior, mereka nggak bisa untuk balik nge-push. Mau gak mau harus butuh sedikit buying time lagi. Dan sementara Federasi juga dikeluarkan, sakit banget. Razel terkena setengah HP dan ada yang terkena gocekan juga dari Ars. Masih bisa untuk mundur aja dulu sedikit. Yoks masih coba untuk menjaga posisi, mendapatkan satu player juga. Parsha berhasil mendapatkan oleh ejectornya kali ini. Terculik satu persatu terus-terusan. Ini dari Geek Fam Junior, jangan sampai kesalahan kecil-kecil seperti ini malahan menjadi besar, karena sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit juga kan. Betul, malah jadi bahaya, bisa jadi titik balik untuk Alter Ego, bisa mendapatkan momen mereka untuk nge-push balik. Walaupun memang di area mid-nya masih belum didapatkan, mereka cuma baru ngamanin satu turret aja di area atas, dan akhirnya finally di sini bisa mendapatkan blue buff yang selama ini dicuri. Dan Wongko kalau di sana udah mulai gak bisa kemana-mana, Tempest of Day dikeluarkan dan terstun di sana. Di spare harus mundur sedikit, banyak banget damage yang masuk. Iya, begitu banyak, tapi belum berakhir, masih berlanjut. Ejector dikeluarkan. Mau kemana Ramzu? Ramzu masih bisa selamat malahan di sini. Mortality dari Yox yang sudah hilang. Tapi Devco dengan adanya Searing Torrent mencoba untuk mengusir mundur Geek Fam yang nyatanya gagal. Untuk kali pertama Wongko tumbang, tapi untuk bayarannya adalah 2 player, bahkan akan menambahkan karena Geek Fam Junior mereka punya kesempatan untuk mengamankan Lord yang kedua. Ya, dan bahkan kali ini dari Wadidaw, benar-benar gak dikasih nafas ya, diusir mundur, setidaknya memberikan space untuk Geek Fam mendapatkan Lordnya tentunya, supaya nggak digangguin. Jadi Hildanya juga bakal coba untuk sedikit membuka map aja di sana. Ars bakal standby. Bye-bye ya, bye-bye nih Still. Tapi harusnya masih punya retribution dari Ramzunya di sana, masih cukup aman, dan yes, masih bisa diselamatkan. Federation hanya digunakan untuk mengusir mundur dari player Alter Ego aja. Semuanya masih bisa untuk bertahan di tempat Alter Ego X. Mau mencoba untuk mundur dari gempuran Geek Fam Junior, tapi kesulitan bisa. Dan adanya Quicksand Guard yang dikeluarkan hanya untuk menilai waktu kematiannya saja. 5 player dari Geek Fam Junior udah hybrid ngejar-ngejar Arsnya, bahkan punya flicker dia nggak bisa gunain. Ditungguin sampai Quicksand kelar ya? Iya, ayo kita tungguin guys. Digebukin aja, Iya. pak. 5 versus 1 dan bakalan menunggu Lord yang kedua kali untuk mengarah kembali ke arah bottom lane. Ini menjadi momen tentunya untuk Geek Fam, karena balik lagi ya, ini udah masuk ke area late game. 18 menit di Lord kedua. Ya pastinya tidak semudah itu untuk Geek Fam mendapatkan poin tambahan lagi tentunya. Karena dari Alter Ego bakalan coba untuk nge-defense abis-abisan. Sementara, nih hati-hati ya, dari linknya suka keculik soalnya. Iya, Sakit bener. Itu dia, mencoba untuk melawan defense dan mengusir dari Lord, tapi digeboy langsung sama Zun sekarang di belakangnya. Geek Fam Junior sudah memasuki base milik tim Alter Ego X. Yes, dan kita lihat di sini 4 versus 5 apa yang bakal terjadi, tapi Lordnya lebih milih untuk area inhibitor di area mid-nya. Federasi bakal coba untuk dikeluarkan, Petamis Vision juga udah mulai dikeluarkan di sana. Harus sedikit mundur dulu, dan Ars masih coba untuk berupaya mendefense pertahanan dari base Alter Ego kali ini. Semuanya akan sulit sekali tanpa adanya Guava mencoba untuk mengamankan di area di belakangnya. Karena adanya Immortality Rams semakin percaya diri, dan teman-teman Geek Fam semuanya fokus untuk menghancurkan base milik tim Alter Ego X. Kemenangan untuk Geek Fam lagi. Oke, 2-1 berarti skor kita untuk Geek Fam dan juga Alter Ego kali ini. Alter Ego harus kembali menelan senyum pahitnya. Walaupun tadi mungkin di awal-awal udah cukup pede dengan penggunaan link